Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Baik teh. Sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah sehingga kita bisa berkumpul di acara insya Allah berkah ini. Salawat serta salam terlepas kita limpahkan kepada junjungan kita, yakni Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, tujuan kita di sini yaitu untuk melakukan pengiriman gaya foto kepada kalian. Nah, sebelum ke materi, kita akan melakukan permainan terlebih dahulu ya. Nah, untuk permainan sendiri akan dijelaskan oleh Kak Ita terlebih dahulu. Silakan untuk Kak Ita. Baik teh Yuli, makasih. Jadi di sini Teteh punya satu game. Nah, gamesnya itu melatih konsentrasi kalian ya. Jadi sebelum penyuluhan, Teteh mau kalian tuh fresh dulu otaknya. Benar nggak Teh Nia? Betul sekali. Iya. Jadi kita main-main dulu nih sebelum penyuluhan biar kitanya happy gitu kan, biar nggak tegang. Oke? Ya jadi gamesnya seperti ini. Nanti kalau misalkan Teteh bilang step 1, kalian ikutin gerakan yang Teteh peragakan sama Teh Nia ya. Contohnya kayak gini. Ayo Teh Nia. Step 1, step 2, step 3. Nah gitu gamesnya, bisa? Oke, kalau bisa kita coba ya. Oke, kita coba nih bareng-bareng ayo. Kita coba Ayo, bareng-bareng yuk. Ayo, kakinya ini seperti ini. Ya, duduknya. Duduknya. Ayo, Oke, kita mulai ya. Siap. Siap. Konsentrasi ya. Ya. Ayo. Step 1. Step 2. Step 3. Oke. Teteh salah ya. Oke, baik, kalian mau konsentrasi. Selanjutnya Teteh mau melatih konsentrasi kalian. Nanti Teteh acak ya, misalkan enggak berurutan kayak tadi, tapi nanti Teteh acak misalkan kayak step 1 terus langsung ke step 3. Kalian harus fokus, oke? Tadi Teteh nggak fokus loh. Gak apa-apa kan? Ya. Oke, ayo kita mulai ya. Konsentrasi. Step 1, step 2, step 3. Yuk kita ulang lagi ya. Step 1, step 3. Lagi-lagi deh. Lagi ya. Udah. Step 2, step 3, step 1, step 3. Itu games yang bisa Teteh kasih untuk kalian. Semoga kalian bisa terhibur ya. Selanjutnya Teteh kembalikan kepada MC Teh Yuli. Silakan. Baik, terima kasih Kak Ita. Nah, jadi itu tadi permainan yang kita tunjukkan ke kalian. Nah, selanjutnya akan ada sesi materi yang akan disampaikan oleh kami terlebih dahulu. Nah, sebelumnya Teteh akan memberikan template terlebih dahulu ini untuk kalian. Nanti kalian baca aja di situ ya. Nanti Tania yang akan menjelaskan terlebih dahulu. Silakan Tania. Oke, terima kasih Teh Yuli. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai pengertian dari merokok. Kalian udah tahu belum apa itu merokok? Belum Teh. Oke, sekarang saya akan jelaskan ya. Jadi merokok itu merupakan suatu kebiasaan menghisap rokok yang dilakukan oleh seseorang yang sudah kecenderungan terhadap rokok. Kenapa sih seseorang bisa kecenderungan terhadap rokok? Kalian ada yang tahu? Nah, jadi seseorang kecenderungan terhadap rokok itu karena di dalam rokok itu tergantung zat adiktif yang artinya dapat menimbulkan kecenderungan bagi si pemakainya. Jadi bagi teman-teman yang awalnya hanya ingin coba-coba, ikut-ikutan teman, baik laki-laki ataupun perempuan, nah karena di rokok ini ada zat adiktifnya, jadi kalian semua itu bisa menghisapnya lagi di lain hari. Jadi seperti itu ya. Nah selanjutnya di sini ada bahan
bahan yang terkandung dalam rokok. Saya lihat di situ ya. Yang pertama itu ada tembakau. Jadi tembakau ini dapat dibuat untuk rokok. Nah, tembakau bisa dikunyah atau bisa dihirup. Nah, untuk yang dihirup ini bisa langsung otomatis oleh si perokok atau disebut juga dengan asap utama dan asap samping, yaitu yang disebarkan ke udara bebas kemudian dihirup oleh orang lain. Nah, yang kedua di sini ada nikotin. Nikotin ini senyawa yang paling banyak ditemukan dalam rokok atau disebut komponen yang paling besar dalam asap rokok. Sehingga semua alkaloid dianggap sebagai bagian dari nikotin. Nah, senyawa alkaloid ini bersifat toksik, artinya terdapat racun keras yang dimiliki nikotin sehingga bisa menyebabkan kelumpuhan saraf. Oke. Nah, untuk bahan yang selanjutnya di sini ada karbon monoksida. Jadi karbon monoksida ini adalah gas beracun yang mempunyai afinitas kuat terhadap hemoglobin pada sel darah merah sehingga membentuk karboksil monohemoglobin. Nah, kemudian juga ada senyawa alkaloid ya teman-teman. Nah, jadi bahan-bahan atau senyawa tersebut ada pada kadar yang berbeda. Semua zatnya bersifat mengganggu membran berlendir yang terdapat pada mulut dan juga saluran pernapasan. Oke, baik. Selanjutnya, di sini ada mengenai tentang bahaya merokok. Nah, para remaja lebih banyak menggunakan rokok di usia muda tanpa memperhatikan akibat yang akan ditimbulkan dari kelakuannya. Nah, kebiasaan merokok ini sangat memperhatikan di usia kalian-kalian seperti ini ya, masa-masa remaja. Termasuk apalagi kan kalian ini pelajar. Padahal berbagai penelitian sudah menunjukkan bahwa adanya sesuatu yang berbahaya dalam rokok. Asapnya juga sangat berbahaya apabila dihirup oleh orang-orang yang berada di sekitar kita atau disebut juga dengan rokok pasif. Baik, itu tadi penyampaian materi dari kami ya. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Ita. Silakan Kak Ita. Baik, terima kasih. Jadi kalian udah tahu dong apa itu pengertian rokok. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya sama materinya. Nah, selanjutnya itu ada bahaya bagi perokok ya. Yang pertama itu kanker. Kenapa kanker itu bisa membahayakan? Ya, bisa kalian lihat di situ atau di sini juga ada. Ini ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh rokok. Yang pertama itu ada kanker. Kalian tahu kan kanker itu bahaya ya? Kalian pasti tahu. Kanker itu suatu penyakit yang benar-benar membahayakan bila terus-terus dibiarin. Nah, jadi merokok itu dapat menaikkan tekanan darah dengan mempercepat denyut nadi sehingga pemasukan zat asam kurang dari normal yang diperlukan oleh jantung untuk berfungsi dengan normal. Itu bahaya penyakit rokok yang pertama. Nah, ada lagi yang kedua itu ada bahaya merokok. Bahaya merokok yang kedua itu jantung. Bisa kalian lihat di situ atau di sini juga bisa. Jadi jantung itu dapat menaikkan tekanan darah sehingga mempercepat pemasukan denyut nadi. Pemasukan asam kurang dari normal itu bisa menyebabkan penyakit jantung. Nah, yang terakhir itu ada radang tenggorokan atau radang pita suara. Kalian tahu pita suara yang suka bolong-bolong itu? Ya, yang sini itu tuh. Itu penyakit yang disebabkan oleh rokok. Makanya serem kan penyakit rokok. Nah, nanti kalau kalian punya teman nih laki-laki yang merokok, bilangin jangan dibiarin, oke? Nah, selanjutnya setelah penyakit yang tadi sudah kita yang tadi sudah Tete jelaskan, sekarang itu ada perawatannya, bisa kalian lihat ya. Jadi bagaimana cara merawat orang-orang yang sudah merokok, orang-orang yang baru mencoba-coba. Jadi caranya bila mana kalian menjumpai atau menemui seseorang atau teman kalian yang sudah merokok, terus udah kalian bilangin nih, jangan ngerokok itu bahaya loh, kemarin baru ikut penyuluhan gitu aja ya, bilangin, jangan sampai dibiarin, kasihan temannya nanti sakit ya. Jadi perawatan bagi orang-orang yang sudah merokok itu yang pertama bisa kalian nasihatin, kalian bilangin kalau rokok itu bahaya. Kalian takut-takutin aja nggak apa-apa. Terus kalau misalkan memang dia masih terus-terusan merokok, cara kedua itu bisa dengan cara hipnotis. Tahu kan hipnotis? Kita mempengaruhi pikiran dia. Nah, nanti di hipnotis itu teman kalian yang merokok itu kalian dipengaruhi kalau rokok itu mirip, seakan-akan jadi dia takut
pencegahannya nggak mungkin kita langsung merawat, nggak mungkin ya. Jadi ini ada beberapa pencegahan, bisa kalian lihat. Pencegahannya itu bisa dengan menghindari. Contohnya gini, misalkan ada teman-teman kalian di lingkungan yang mayoritas ya merokok semua, itu otomatis teman-teman kalian yang tadinya awalnya nggak merokok, terus dia gabung sama lingkungan yang merokok itu, otomatis dia pasti bakalan ikut. Yakin, saya yakin. Kenapa kayak gitu? Karena lingkungan sangat berpengaruh ya, berpengaruh. Terus cara pencegahan yang kedua, bila mana kalian sudah menjumpai teman-teman kalian yang udah sering ngerokok, itu susah loh deh, susah. Jadi cara pencegahannya bisa dengan sedikit-sedikit. Kamu jangan ngerokok, rokok itu bahaya. Kenapa yang bahaya? Iya, kemarin habis ikut penyuluhan, rokok itu bisa menyebabkan kanker loh, gituin ya, jangan dibiarin. Jadi pencegahannya itu bisa dengan misal sehari itu si teman kalian itu ngerokok satu bungkus, tahu kan? Nah, pencegahannya itu bisa dikurangin sedikit demi sedikit per hari. Itu bisa, kalau yang belum terlalu parah ya. Terus yang selanjutnya, pencegahan selanjutnya itu niat. Kenapa bisa dibilang kayak gitu? Karena seseorang melakukan apa-apa itu dengan niat. Tanpa niat mereka tidak akan bisa. Dan yang terakhir, kalian saranin kepada teman-teman kalian yang tidak ikut penyuluhan hari ini, cari-cari banyak-banyak, cari informasi sebanyak-banyaknya mengenai bahaya rokok. Karena remaja zaman sekarang itu mudah terpengaruh ya Teh. Iya, mudah. Mungkin itu saja materi yang bisa Teteh sampaikan. Selebihnya Teteh kembalikan kepada MC Teh Yuli. Iya, terima kasih untuk Kamia dan Kak Ita yang telah menyampaikan materi. Nah, apakah adik-adik semua di sini sudah paham? Nah, jika kalian sudah paham, Teteh akan bertanya kepada kalian, apa sih merokok itu? Saya Teh, silakan. Merokok adalah suatu kebiasaan menghisap rokok terhadap seseorang yang sudah kecenderungan terhadap rokok. Iya, betul sekali. Nah, apa sih bahaya merokok itu? Saya Teh, penyakit. Nah, penyakit apa yang bisa membahayakan? Jantung dan kanker. Iya, betul sekali. Nanti kalian sudah paham ya. Nah, adik-adik semua ada yang tanyakan nggak kepada kami? Sana. Apa bahan yang paling berbahaya di dalam rokok? Ya, ini akan dijawab oleh Kak Ita. Untuk bahan yang paling berbahaya ya, itu nikotin. Kenapa nikotin? Karena nikotin itu bisa menyebabkan kecenderungan. Itu yang paling bahaya. Makanya kenapa para remaja itu udah merokok, udah dia nggak bisa berhenti karena itu nikotinnya yang bisa membuat kecenderungan. Seperti itu. Nah, ada yang bertanya lagi? Saya Teh, silakan. Dari mana pencegahan rokok? Saya lupa Teh. Iya, mungkin akan dijawab oleh kami ya. Oke, baik. Cara mencegah merokok, yang pertama kita bisa menghindari lingkungan. Kenapa kita harus menghindari lingkungan? Karena lingkungan itu sangat berpengaruh ya Dede bagi seseorang yang sudah merokok. Karena sekarang apabila ada teman kalian nih yang aktif merokok terus gabung di lingkungan yang banyak juga si perokoknya, nanti ini lama-lama nggak berhenti tuh. Jadi kita harus menghindari lingkungan tersebut. Nah, selanjutnya kita juga harus niat yang dari hati kalau kita tuh ingin benar-benar berhenti, karena rokok itu tuh sangat berbahaya. Seperti yang tadi kan ada jantung, kanker, terus ada radang juga kan, terus kita suara juga kan bisa bolong tuh kan karena terlalu menghisap rokok. Selanjutnya kalian bisa ngomongin nih ke teman-teman kalian, terutama yang laki-laki, hindari merokok yang tadinya satu hari satu bungkus, jadi satu hari bisa satu batang atau enggak sama sekali, bisa tuh bisa. Terus kalian bisa kasih tahu juga, cari informasi tentang bahaya rokok, karena nanti tuh di handphone kalian cari bahaya rokok pasti banyak. Jadi kan nanti teman kalian yang melihat, ih ngerokok tuh kayak gini, udah misalkan gue maaf ya, gue nggak mau ngerokok lagi karena tuh ada penyakitnya kayak gini gitu. Gimana, jelas? Nah, ya, jadi seperti itu ya di semua. Semoga dari semua paham ya penjelasan dari kata-kata ini ya. Ya, mungkin hanya sekian yang bisa kami sampaikan kepada kalian. Semoga apa yang kita sampaikan